Dalam setiap helai demokrasi, ada tanggung jawab besar yang harus dijaga. Pemilihan serentak bukan sekadar pesta politik, tetapi perwujudan kepercayaan rakyat yang harus dilindungi dari setiap ancaman kecurangan. Di seluruh Jawa Tengah, Bawaslu hadir sebagai garda terdepan, memastikan setiap proses berjalan jujur, adil, dan berintegritas. Namun, perjuangan belum usai. Netralitas harus dijaga. Kekuatan politik tidak boleh mencemari independensi aparatur negara. Inilah kisah nyata dari medan pengawasan, sebuah peringatan, sebuah pengingat bahwa demokrasi adalah hak setiap warga, bukan alat segelintir kepentingan dan menjerumuskan nasib seseorang ke jeruji besi. Ya, monggo Pak. Sehat Pak Kades? Alhamdulillah. Monggo Binara. Bu, ada tamu. Sibuk apa Pak Kades ini? Ya biasa. Pak Desa kemarin desa bangun itu irigasi sama talur dari dana desa. Oh iya. Kebetulan nih Pak Kades. Saya langsung to the point aja Pak Kades ya. Pertama saya pengen silaturahmi. Yang keduanya saya pengen ngajak Pak Kades nih untuk gabung di tim pemenangan pasangan calon nomor 1. Oh, Bupati. Ya, untuk pasangan calon nomor 1 Bupati ini. Gitu Pak Kades. Monggo Ibu, Bapak. Tapi dari Pak Camat itu kemarin kita tidak boleh ikut-ikutan politik. Kita harus netral Pak Desa. Oh iya Pak, benar Pak Kades. Prinsipnya kepala desa kan juga jabatan politik nih Pak Kades. Pak Kades kan juga butuh bangun desa nih ya. Sehingga kalau pasangan kita yang nomor urut 1 ini jadi, program-programnya akan kita prioritaskan ke desanya Pak Kades, untuk pembangunan desanya Pak Kades. Jadi tidak hanya dana desa nantinya. Oh iya pasti Pak Kades. Nah selain itu kita juga akan mencukupi kebutuhannya Pak Kades, termasuk sama Bu Kades. Oleh-olehnya Mbak Mopi untuk Bu Kades. Bu Kades ini loh, oleh-oleh dari kita untuk Bu Kades. Oleh-oleh dari kita itu. Buat siapa Bu? Ya buat Bu Kades. Siapa lagi? Pak. Saya kan ibu ya. Dipakai saja Bu. Aku udah setengah tahun nggak ganti gelang. Iya, nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa, dipakai saja. Pakai. Buat apa ini? Iya. Ya, jadi tambah cantik. Udah ini aja. Butuh apa ini bapaknya? Pokoknya begini aja. Tapi berat bagi saya sebetulnya, itu larangan sebetulnya. Iya Pak Kades, kita sama-sama tahu. Sehingga nanti strateginya Pak Kades jangan nampak di permukaan. Kita ngatur strateginya nanti Pak Kades di belakang. Prinsipnya Pak Kades harus mengajak masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor 1. Kegiatannya tidak di balai desa. Oh enggak, kalau itu enggak. Kita enggak di balai desa untuk kegiatannya. Udah, gitu. aja. Kemudian lupa. Ini udah ganti. Terus ini nanti yang sama Pak Kades kita kan udah keliling-keliling ke tempat warga tuh Pak. Masuk pakai motor. Kalau keliling Bu, nanti kita sediakan mobil. Kalau mintanya mobil kita sediakan. Ayo Pak, yang penting didukung calon kita. Nggak usah. Prinsipnya Pak Kades semua bisa diatur nanti, oke? Ya. Gimana? Saya Oke? ikut lah. Deal? Deal. Deal Pak Kades ya? Ya. Oke, siap. Monggo diminum dulu. Nah. Monggo Mas, monggo Bu. Anak ini semua yang les lho Pak. Permisi. Ya. Oh iya, monggo. Monggo. Kades, Pak Kades. Dari mana ini? Wah, bisa jalan Pak Kades. Monggo Binara. Sehat Pak Kades? Sehat, alhamdulillah. Gimana? Ada apa? Jadi saya to the point aja Pak Kades ya. Yang pertama saya ingin silaturahmi. Yang keduanya saya pengen ngajak Pak Kades nih untuk masuk di tim pemenangan pasangan calon nomor urut 1.
Nah, ini Pak Kades, pasangan nomor urut 1 kita, Bu Kades ini. Nah, prinsipnya Pak Kades, nanti kalau Pak Kades berkenan untuk masuk dalam tim pemenangan pasangan calon nomor urut 1 ini, kita akan memfasilitasi seluruh operasionalnya Pak Kades, termasuk kebutuhannya Pak Kades juga akan kita penuhi. Gitu Pak Kades. Oke, mohon maaf nggih. Kita kan sebagai pejabat negara itu tidak diperbolehkan untuk ikut serta dalam pemenangan. Jadi ini kita harus netral. Jadi gini Pak Kades ya, prinsipnya kalau Pak Kades nanti berkenan pasangan urut nomor 1 ini menang, program-program itu akan kita berikan ke Pak Kades. Termasuk Pak Kades, sekali lagi saya tegaskan, seluruh biaya kebutuhannya Pak Kades sama Bu Kades akan kita penuhi. Mbak Popi, oleh-olehnya. Bu Kades, ini oleh-oleh. Apa ini, Bu? Kades. Monggo, Buat saya? Iya, buat Bu Kades itu. Ini Mas? Mas itu Bu. Itu baru awalnya. Ini belum apa-apa loh udah dikasih kayak gini. Apa nggak coba dipikirkan lagi? Kita sebagai pejabat negara itu harus netral, tidak boleh untuk menjadi pemenang ya. Tapi kalau ketahuan Pak, nggak ketahuan kan nggak apa-apa Ya, sebenarnya. kita harus netral, tetap kita harus pegang teguh prinsip kita. Kita sebagai pejabat tidak boleh untuk ikut terlibat dalam pemenangan. Kita harus netral. Jadi menurut saya nanti dibalikan. Jadi mohon maaf, kita sebagai Kades harus netral. Jadi prinsipnya gimana Pak Kades? Prinsipnya ya kita menolak. Jadi kita tetap berpegang teguh untuk netral. Jadi kita menolaknya. Berarti Pak Kades, kalau nanti pasangan nomor urut 1 menang, Pak Kades jangan pernah berharap program itu masuk ke desanya Pak Kades. Ya nggak apa-apa. Oke, kalau gitu kita permisi Pak Kades. Iya, kita permisi. Mari Pak, mari Bu. Monggo. Mobil sliwar-sliwer nggone sapa kae? Ini Pak Kades. Anyar kuwi. Ora kabar-kabar tuku mobil. Lho, pilih sendalus, dulur. Oh, iki Mas. Lagi bar order nih hujan ganti jaket. Oh, awakmu sing kulino ning dalan. Ini mobil anyar mau sliwar-sliwer punya siapa? Jono Kades. Aku iku mau lihat Pak Jono iku dil-dilan. Kapan? Mau. Ning ndi, Mas? Iku nang omahe Pak Jono karo Antim Sukses. Oh. Pantes mobil anyar iku mau Jono Kades e. Walah. Lah iku berarti saka dil-dilan iku mau. Dil-dilan karo tim sukses wis. Iki ora bener. Ora bener. Iki ora bener. Ora bener. Piye iki? Piye? Ale nek kaya pendapatku dilaporne wae wong dekne niku jare sugih bayar Grab. Lapor ngendi? Ayo lapor sing ngurusi kon pemilu itu to, Pak. Maksudmu dil-dilan kuwi ngedol swara. Lah ya mestine to. Wah, Wargane digerakne to. bener iki kok. Piye, Mas? Ora bener iki. Sesuk laporno Bawaslu. Coba telisik ning gone Pak Jono. Difoto kanggo bukti. Kumpul ning gone omahe Mas Yon. Siap-siap. Kita bahas, besok kita rame-rame laporkan ke Bawaslu. Oke, sepakat. Ya, ayo, carane yo. Sepakat gak iki? Ya, bayar Grab ra bayar. Ora bayar. Lah sandalku ndi iki sandalku? Iki sandale kok. Sandalku. Sudah jelas
Pak, ini beneran dipanggil ke Bawaslu. Padahal kan bisa diselesaikan dengan baik-baik ini. Ini gara-gara kamu, Maya. Jika kamu nggak gaya-gayaan, aku nggak akan dipanggil Bawaslu. Pak, tungguin Pak. Jono dipanggil Bawaslu. Wah, lurah kok aneh-aneh waya coblosan. Kandani kok netral kok. Malah lurah. Wis ya Jan ya. Oke, Wis. Meh balik sih. Iki. Bulu-bulu apa sing bisa numpak mobil? Tit nyerah. Bulurah. Pak Jono, berdasarkan pemeriksaan kami sudah jelas, Bapak sudah melanggar Undang-Undang Pemilihan. Kami akan bawa kasus ini ke Sentra Gakumdu. Silahkan dibuktikan saja. Rekan Gakumdu, hari ini kita akan melaksanakan rapat pembahasan kedua terkait dengan dugaan pasal pidana 188 Undang-Undang Pemilihan yang dilakukan oleh Pak Jono. Berdasarkan hasil klarifikasi, Bawaslu menyimpulkan bahwa kasus tersebut telah memenuhi unsur dan layak untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan. Bagaimana menurut Bapak Kasat Reskrim dari Kepolisian? Baik, berdasarkan laporan hasil penyelidikan, penyidik kepolisian menyatakan kasus ini memenuhi unsur pasal yang disangkakan. Bagaimana rekan-rekan penyidik? Sepakat dan Begitu. Untuk selanjutnya dari Kejaksaan, bagaimana? Baik, kami dari Kejaksaan kemarin setelah ikut mendampingi proses klarifikasi dan kita ketahui bahwa keterangan saksi ini cukup mengarah bahwa ini memang kuat untuk ditindaklanjuti, karena itu kami dari Kejaksaan juga menyepakati kalau memang ini harus dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Apalagi Pak Kasat sudah meyakini bahwa ini siap untuk ditangani oleh kepolisian begitu. Teman-teman gimana? Sepakat ya? Baik, dengan demikian kita sepakat ya untuk menindaklanjuti ke tahap penyidikan. Sepakat? Sepakat. Baik, terima kasih. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Sujono alias John bin Roso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilihan bupati dengan membuat tindakan atau keputusan yang merugikan salah satu pasangan calon. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 bulan. Mohon tenang. Gelangku mana? Suamiku mana? Duh, hartaku habis semua gara-gara pilkada ini. Oh my God. Bojoku, suamiku, anakku sendirian. Aduh, hartaku habis semua. Gara-gara pilkada, suamiku di penjara. Pak Jono itu masuk penjara, Pak. No. Gara-gara dia nggak netral sebagai kepala desa. Dia ikut jadi tim sukses. Jadi kayak kemarin yang ngajakin kita itu, untung Bapak kemarin nggak mau loh Pak. Iya, alhamdulillah Bu. Untung saja kita kemarin itu menolak ya. Ajakan mereka untuk menjadi tim pemenang. Kita kan memang harus netral itu. Kita tidak boleh gitu. Kan saya dengar juga istrinya juga mengalami stres. Apa iya? Iya. Jadi terus anak-anaknya gimana Pak? Ya itu, akhirnya anaknya terlantar kemarin gitu. Ya ampun, kasihan kan kasihan jadi kan seperti itu. Untung kok kemarin Bapak nggak mau ya, padahal Ibu udah dorong Bapak untuk ngambil kesempatannya kayak gitu. Karena Ibu ngelihat itu kayaknya menggiurkan sekali gitu loh Pak. Iya, memang Ibu kan seharusnya kan manut sama suami. Jadi kan ini dibuat aja lah pelajaran buat kita semua ya,
bahwa tim pemenangan biar dari partai politik, kita sebagai kepala desa fokus kepada warga kita dan juga pembangunan desa kita saja. Prinsipnya sebagai pejabat desa kita juga harus netral gitu. Maaf ya Pak ya, kemarin hampir aja Ibu tergoda sama rayuannya mereka, iming-imingnya mereka. Untung Bapak tetap kekeh nggak mau gitu loh. Bu, ini hari apa sih Bu? Kamis Pak. Ini kan udah saatnya Bu. Saatnya apa Pak? Ya kan malam Jumat Bu. Sentra Gakumdu Jawa Tengah meraih terbaik ketiga, nominasi kategori fasilitasi terbaik, dan kategori laporan kinerja terbaik. Prestasi ini menjadi pemacu semangat dalam memaksimalkan kinerja pada pemilihan serentak 2024. Tren pelanggaran meningkat pada pemilihan serentak tahun 2024 se-Jawa Tengah, menjadi tantangan bagi Bawaslu di 35 kabupaten kota di bawah koordinasi Bawaslu Jawa Tengah. Bawaslu Kabupaten atau Kota se-Jawa Tengah berhasil menyelesaikan penanganan 118 jenis pelanggaran selama pemilihan serentak 2024. Jumlah tren pelanggaran kode etik penyelenggara yang ditangani jajaran Bawaslu se-Jawa Tengah pada pemilihan 2024 sebanyak 25 kasus. Jumlah tren pelanggaran administrasi pemilihan yang ditangani jajaran Bawaslu se-Jawa Tengah pada pemilihan 2024 sebanyak 42 kasus. Jumlah tren pelanggaran netralitas ASN yang ditangani jajaran Bawaslu se-Jawa Tengah pada pemilihan 2024 sebanyak 9 kasus. Jumlah tren pelanggaran netralitas kepala desa dan perangkat desa yang ditangani jajaran Bawaslu se-Jawa Tengah pada pemilihan 2024 sebanyak 35 kasus. Jumlah tren pelanggaran netralitas Polri 1 kasus, hukum lainnya 4 kasus, pelanggaran pidana 2 kasus, yang sudah ditangani jajaran Bawaslu se-Jawa Tengah pada pemilihan 2024. Film ini kita dedikasikan untuk seluruh masyarakat Jawa Tengah dan masyarakat Indonesia pada umumnya terhadap demokrasi yang ada di Indonesia, dan ini merupakan inspirasi dari proses yang ada di pemilu dan pilihan kemarin, dengan tujuan agar ini menjadi tanggung jawab kita bersama, tidak hanya tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu, tetapi juga tanggung jawab oleh seluruh masyarakat dari berbagai komponen untuk saling memberikan edukasi terhadap apa yang ada di demokrasi ini, sehingga jangan sampai terjadi pelanggaran seperti yang ada di film ini. Bersama rakyat, mari kita awasi pemilu. Langsung malam Jumat. Oh gitu. Oh ya. Untuk para hadirin penuntut sidang, untuk Jangan ragu-ragu, jangan ragu-ragu, laporkan saja pada Bawaslu. Bersama Bawaslu menyatakan terdakwa Sujono alias John Binroso tersebut partisipatif.